Lebih lanjut lagi pemirsa, terkait dengan persoalan ini, kita telah terhubung bersama dengan sejumlah narasumber melalui sambungan virtual. Ada Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Zeno Bahtiar, kemudian pengamat transportasi Dedi Herlambang. Halo, selamat petang Bapak-Bapak, apa kabar? Baik Pak Zeno, Pak Dedi, apakah sudah mendengar suara dari studio? Ada Soza di studio? Baik, kami akan kembali mencoba menyapa para narasumber yang bergabung pada dialog hari ini pemirsa. Ada pengamat transportasi Dedi Herlambang, kemudian Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Zeno Bahtiar. Halo, selamat petang Pak Zeno, Pak Dedi, apa kabar? Selamat petang. Baik. Alhamdulillah baik. Baik, terima kasih telah meluangkan waktu di Berita Satu Utama. Ada Soza di studio. Bapak, saya ingin ke Pak Zeno dari Kadishub terlebih dahulu. Pak Zeno, untuk atensi Presiden, kita lihat ya begitu besar atas ya kasus atau peristiwa yang terjadi pada Senin malam kemarin di Stasiun Bekasi Timur. Pertanyaannya Pak, sejauh ini setelah instruksi untuk melakukan perbaikan dan juga pembenahan di lintasan sebidang di wilayah Kota Bekasi, bagaimana keterbaruan dari progres yang dilakukan oleh Dishub Kota Bekasi mungkin bersama instansi terkait sejauh ini? Baik, terima kasih rekan Soza, pemirsa Berita Satu Utama. Pertama tentu ucapan duka cita mendalam atas kejadian pada tanggal 27 April kemarin terhadap kecelakaan pada Stasiun Bekasi Timur Kota Bekasi. Terkait dengan instruksi Bapak Presiden telah dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi, Dinas Perhubungan, dan stakeholder terkait lainnya, perangkat daerah terkait, bahwa pada hari ini, sore ini, rekan Zoza dan rekan-rekan pemirsa telah dilakukan pembangunan palang pintu pada JPL 86 atau perintasan Jalan Ampera Kota Bekasi. Hal ini atas hasil koordinasi dengan rekan-rekan PT KAI di stasiun dan beberapa perangkat daerah terkait. Berikutnya kami sampaikan juga update penambahan penjagaan dari petugas pengatur lalu lintas Dinas Perhubungan mulai pukul 5 pagi hingga pukul 22 malam. Jadi dilakukan penambahan petugas, tidak hanya mengatur arus lalu lintas pada ruas jalan tersebut, namun juga mengatur ketika kereta akan lewat, dilakukan penjagaan secara fisik pada perintasan tersebut. Demikian rekan Zoza. Baik Pak Zeno, kami ingin memastikan kembali sebenarnya untuk JPL 86 atau yang menjadi TKP ini Pak, ini perlintasan sebidang yang memang sudah ada existing dari lama atau ini perlintasan yang baru muncul karena memang kita tahu ya arus urbanisasi sangat kencang, kemudian juga semakin padat wilayah sehingga muncul titik-titik perlintasan sebidang di jalur-jalur rel. Ini memang perlintasan lama rekan Soza dan rekan-rekan pemirsa. Baik. Namun kami sampaikan, silakan lanjutkan Pak. Baik, namun kami sampaikan sebelum kejadian memang perintasan tersebut perintasan JPL 86 ini tetap dalam pengendalian pemerintah kota, Dinas Perhubungan, antara lain yang tadi sudah kami sampaikan, tetap dilakukan penjagaan, tetap dilakukan pengaturan arus lalu lintas pada perintasan JPL 86 tersebut. Kami sampaikan juga terkait pasca kejadian tersebut dilakukan penambahan terhadap petugas, dan kemudian sore ini, hari ini, saat ini sedang berlangsung koordinasi dengan rekan-rekan PT KAI, Stasiun Bekasi, Stasiun Ampera, dilakukan pembangunan palang pintu, betul, rekan Soza dan pendengar lainnya. Baik, Pak Zeno, palang pintu ini baru ada karena memang ada peristiwa ini atau sebenarnya sudah ada tapi rusak atau memang tidak ada sama sekali? Selama ini memang dikendalikan dengan petugas rekan Soza, dan beberapa waktu yang lalu sempat memang ada palang pintu sementara di sana yang memang tetap kita kendalikan.
Baik, baik. Oke. Kalau begitu saya ingin analisa dari pengamat transportasi Pak Dedi. Untuk saat ini kita lihat langkah cepat yang tengah dan coba terus dilakukan adalah memberikan perhatian serius terhadap perlintasan sebidang. Nah, untuk di JPL 86 seperti dikatakan Pak Zeno tadi sudah dibangunkan pembangunan palang pintu dan juga penambahan atau penebalan pengatur lalu lintasnya, Pak. Apakah menurut Anda ini merupakan langkah yang tepat untuk mengatasi persoalan perlintasan sebidang dalam jangka waktu yang terdekat terlebih dahulu sebelum nantinya mengeksekusi seperti yang diharapkan oleh Presiden Prabowo Subianto? Oke, baik, terima kasih. Tapi izin sebelumnya, saya izin menanyakan ke Pak Kadis dulu, Pak. Pak Kadis, izin Pak Zeno ya. Iya. Itu untuk JPL 86. tadi disampaikan 86. Itu kan informasi sebelumnya kan itu dikatakan dari rilis PT KAI dan juga dari Balai BTP itu kan rilis liar itu Pak ya Pak. JPL liar itu betul Pak. Saya juga kaget kok ternyata sudah ada nomornya 86. Itu sebenarnya lintasan resmi atau? Baik, justru kami mendapatkan penomoran ini dari rekan-rekan dari Dirjen Perhubungan Darat Pak. Penamaan JPL itu bukan dari pemerintah kota. Demikian, Bapak. Oh iya, oke. Berarti dari Dirjen Darat ya, bukan dari KAI atau dari betul, Pak. Dari Balai, bukan dari Balai BTP Perkereta juga. Pantas kemarin mereka bilang itu ilegal gitu, karena tidak masuk di dalam peta wilayah keselamatan mereka. Oke. Jadi begini, kalau kemarin disebutkan kalau itu memang lintasan resmi di JPL Jalan Ampera itu memang paling tidak itu rambu-rambunya memang kalau saya lihat sekilas memang rambu-rambunya itu kurang. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau dari instruksi dari Pak Presiden kemarin 4 triliun itu memang seharusnya sudah jauh-jauh hari, sudah dari dulu mungkin ya, itu perlintasan semua di Jabodetabek itu memang seharusnya memang sudah tidak ada yang sebidang lagi. Memang harusnya memang sudah tidak sebidang ya, mungkin flyover atau underpass itu ya, dari bawah misalnya. Seharusnya sudah seperti itu. Nah, kita juga kaget juga ini kok harus menunggu korban lalu sekarang baru dibuat perlintasan tidak sebidang. Apalagi di Jabodetabek itu perlintasannya sudah mulai padat. Karena perjalanan kereta sendiri itu sehari rata-rata sudah 1.000 lebih. Belum lagi volume kendaraan. Volume kendaraan di Jabodetabek itu kalau melintas di perlintasan itu rata-rata sudah 100.000 lebih untuk volume kendaraan. Jadi memang sewajarnya sudah dibangun tidak sebidang. Tapi tidak masalah. Lebih baik terlambat daripada tidak dibangun sama sekali. Tapi perlu diketahui bahwa perlintasan di Jabodetabek ini memang sangat banyak ya. Ada yang resmi hanya ratusan, hanya 300. Tapi yang tidak resmi yang liar, bahkan yang liar itu ada 1.000 lebih. Nah, ini tentunya ada audit lagi, bahwa audit mana yang resmi, mana yang tidak resmi, mana yang berizin, mana yang tidak berizin. Nah, kalau di perintah Undang-Undang 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian, di situ sudah sangat jelas disebutkan bahwa di pasal 94 sudah disebutkan bahwa perlintasan perpotongan jalan antara kereta dan perpotongan jalan itu bila tidak berizin itu pemerintah wajib menutup. Nah, konsep pemerintah ini tentunya bisa pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Tetapi kalau kita kembalikan kepada PM, peraturan Kemenhub, PM Kementerian Perhubungan nomor 94 tahun 2018 itu sudah status di situ sudah jelas siapa yang bertanggung jawab di perlintasan itu sudah dibagi sesuai dengan status jalan. Kalau semisal JPL itu atau perlintasan sebidang itu di jalan nasional, tentunya itu adalah tanggung jawab pemerintah pusat. Kemudian kalau itu perlintasan itu berada di jalan provinsi, berarti itu adalah tanggung jawab gubernur. Sementara kalau itu jalan itu berada di kabupaten atau kota,
berarti itu adalah tanggung jawab bupati dan wali kota. Nah, jadi kira-kira dari skema ini kan secara administratif kan sudah jelas ya. Ya, nanti siapa yang bertanggung jawab untuk mengelola perintasan sebidang. Kalau semisal perintasan itu seperti saya sebutkan memang tidak berizin, saya berharap memang Pemda setempat atau pemerintah provinsi berani untuk menutup Baik. perintasan sebidang itu. Karena memang itu sudah sesuai dari perintah Undang-Undang 23 2007 pasal 94. Itu Baik. kira-kira. Jadi analisis singkatnya seperti itu. Baik, baik. Nah, tadi kan Anda juga mention ya Pak, di awal terdapat perbedaan informasi yang Anda dapatkan terkait dengan JPL 86 ini hingga akhirnya tadi mengkonfirmasi langsung kepada Pak Zeno. Nah, pertanyaan saya Pak, padahal tadi Anda juga menyebutkan sudah ada aturan hukumnya, sudah ada aturan yang bisa menjadikan acuan siapa sebenarnya bertanggung jawab pada perlintasan sebidang, tergantung status jalannya. Nah, pertanyaannya Pak, apakah Anda sebagai pengamat transportasi sejauh ini melihat pemerintah sudah cukup aktif untuk selalu mengevaluasi terkait dengan keamanan dari jalur-jalur rel kereta api yang ada di Indonesia, khususnya mungkin di Pulau Jawa ini, atau cenderung sepertinya ketika ada kasus baru mulai dibahas, tapi kalau kita lihat terkait dengan kasus-kasus di jalur rel kereta api, terjadi peristiwa dan menjadi atensi untuk beberapa saat, lalu kemudian kembali terulang lagi, padahal ini menjadi persoalan serius. Ya baik, kalau sebatas pengamatan kami dan evaluasi dan juga dari pembinaan-pembinaan dari Direktorat Jenderal Perkeretapian, kalau kita boleh izin untuk ranking, sementara untuk saat ini untuk pemerintah daerah yang paling sigap, yang paling siap untuk masalah perintasan sebidang itu ada di Jawa Timur. Jawa Timur karena memang di sana memang paling banyak perintasan sebidang dan juga paling banyak sering terjadi kesalahan di perintasan sebidang, maka Pemda Jatim itu sangat serius untuk mengelola perintasan sebidang. Lalu yang kedua yang lumayan mau mengurus itu memang ya Jawa Tengah. Tapi ya kalau untuk evaluasi berikutnya adalah yang mungkin yang masih belum serius untuk mengurus perintasan sebidang itu menurut kacamata kami, pandangan kami mungkin di Pemda Jabar, di pemerintah provinsi Jabar. Mungkin kalau Jabodetabek it's okay lah, karena Jabodetabek itu memang wilayahnya memang padat, tetapi kalau untuk pemerintah daerah yang lain, baik itu wilayah mungkin di daerah di Bandung lah, mungkin di daerah yang Jawa Barat yang lain, itu kalau kita lihat, kalau kita amati memang pemerintah daerah masih kurang serius untuk menggarap masalah perintasan sebidang itu Mbak Greta. Baik, nah kalau begitu Pak Zeno, apakah dengan kondisi yang ada saat ini ya, berkaca dari peristiwa yang terjadi Senin kemarin dari Dishub Kota Bekasi bekerjasama dengan pihak-pihak lain tentunya sudah mulai menginventarisir Pak terkait dengan perlintasan sebidang sebenarnya untuk wilayah Kota Bekasi sendiri, ada berapa banyak yang resmi dan tidak resmi, dan apakah perbaikan yang dilakukan seperti pemasangan palang pintu tadi ya dan juga peningkatan petugas ini dilakukan untuk semua titik atau hanya untuk yang resmi dulu? Baik, terima kasih. Kami sampaikan kembali bahwa terkait yang disampaikan Pak Dedi, Pak, kami sampaikan bahwa esok hari kami juga akan mengundang rapat dari Kementerian Perhubungan, Dirjen Perhubungan, Dirjen KA, kemudian dari Forkopimda dan perangkat daerah terkait. Besok rapatnya insya Allah dilakukan terkait dengan rencana penutupan, Pak Dedi. Kami sampaikan tadi bahwa penamaan dari penomoran dari JPL 86 ini memang kami dapatkan dari kementerian. Namun atas kejadian tersebut setelah kita menghitung, salah satunya adalah LHR, kemudian lakukan mitigasi dan lain-lain. Besok kami coba untuk kemudian bersama-sama merumuskan apakah kemudian perlintasan sebidang JPL 86 ini dapat dimungkinkan kita tutup. Tentu aspek aman, selamat, tertib, lancar lalu lintas menjadi faktor utama. Itu satu. Kedua, untuk pembangunan palang pintu, palang perintasan, sementara ini akan dilakukan pada JPL 86 atau perintasan sebidang di Ampera. Kami sampaikan juga rekan-rekan bahwa dalam 2-3 hari ke depan akan dilakukan pemasangan penanda suara, sehingga 500 meter sebelum kereta melintas pada titik perlintasan akan ada suara pengingat. Baik. Dengan bunyi yang cukup keras, kemudian dibantu oleh petugas, penebalan petugas dan
pintu tersebut akan ditutup secara manual. Demikian. Baik, baik. Kita Soza. akan lanjut masih membahas terkait dengan persoalan ini Bapak-Bapak, tapi mohon bertahan sejenak karena kita akan simak terlebih dahulu kumandang azan maghrib berikut ini. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami di Berita Satu Utama dan kita akan lanjutkan dialog. Pak Dedi, sepertinya memang pemerintah Kota Bekasi menaruh perhatian khusus juga ya untuk melakukan perbaikan terkait dengan penanganan berkaca pada peristiwa yang terjadi Senin kemarin. Tapi Pak Dedi kalau boleh masuk lebih spesifik terkait dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto bahkan membuka opsi untuk pembangunan flyover misalnya di pelintasan-pelintasan sebidang. Nah, Anda melihat adakah yang harus diperhatikan lebih dahulu terkait dengan persoalan ini? Karena anggarannya juga sangat besar dan juga mungkin tidak semudah itu juga untuk bisa direalisasikan. Bagaimana Pak Dedi? Ya, kalau untuk pembangunan pelintasan non sebidang ya, itu memang suatu kewajiban. Makanya kalau anggaran dari Presiden kemarin 4 triliun itu menurut saya memang sangat besar. Sangat besar tidak masalah, karena memang pelintasan sebidang itu kan memang sangat banyak. Baik, nanti kita tetap dihitung mana yang prioritas. Apalagi di Bekasi kan juga dibagi dua ya, pemerintahannya ada kota Bekasi sendiri, dan yang luas pun juga ada Kabupaten Bekasi. Itu juga banyak pelintasan sebidang di sana. Baik yang resmi ataupun yang tidak resmi, di sana juga banyak. Nanti juga bisa dihitung di sana, perjalanan kereta itu di sana yang lewat berapa, mungkin ada 500, mungkin kalau semakin ke Cikarang mungkin semakin sedikit KRL yang lewat, mungkin bisa 500 atau dengan sampai 700 per hari perjalanan kereta. Lalu juga dihitung dengan LHR-nya, seperti tadi disampaikan Pak Kadis, LHR ataupun volume kendaraan yang lewat di sana itu berapa banyak, dan juga kepadatannya berapa, itu nanti bisa dihitung. Kalau semisal nanti ada ekuivalen 7 ke atas misalnya, itu tentunya sudah wajib dibangun
perintasan tidak sebidang. Nah, saya pikir kalau 4 triliun itu kalau semua perintasan sebidang itu mau dibangun, mungkin di Jabodetabek itu juga sangat kurang. Itu masih kurang banyak. Betul. Apalagi kalau kita mau melihat di pelintasan di lintas barat di sana ya, di Serpong, Rangkas Bitung sampai Merak itu juga sangat banyak sekali lintasan sebidang di sana yang tidak terjaga dan juga lintasan yang tidak berizin. Makanya saya berharap pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun daerah tetap kreatif untuk istilahnya untuk merawat keselamatan jalan ini bagaimana, khususnya di lintasan sebidang. Lintasan sebidang ini memang hukumnya hukum masiran abu-abu ya. Karena di sana ada tiga undang-undang di sana yang mengurus lintasan sebidang. Juga undang-undang kereta api juga ada di sana. Undang-undang lalu lintas angkutan jalan juga mengurus juga di sana. Undang-undang jalan juga mengurus di sana. Bina Marga juga merawat di sana walaupun ada ruang milik jalan kereta api di sana yang tentunya Bina Marga juga tidak bisa merawat. Makanya ini masalah masih abu-abu di sana. Makanya kita berharap Presiden Prabowo sudah berharap mengetahui bahwa untuk mengatur lini kementerian ini tentunya perlu payung hukum yang lebih besar. Baik. Supaya para lini kementerian ini baik di Kementerian Perhubungan, lalu di Kementerian PU ataupun di Bappenas sebagai perencana, lalu juga di Gakum di kepolisian itu juga bisa kolaborasi diatur untuk meramu keselamatan perjalanan baik perjalanan darat dan juga perjalanan kereta api yang selalu bertemu di pelintasan sebidang, yang selalu membuat masalah jika terjadi benturan-benturan, terjadi kecelakaan di sana. Baik, jadi perlu penyederhanaan ya Pak ya, karena aturan yang tumpang tindih ini kemungkinan besar juga yang membuat mengapa tarik-menarik, saling lempar di lapangan kerap kali terjadi jika ada persoalan ya, kurang lebih seperti itu. Baik. Karena begini, karena sesuai dengan PM 94 tadi 2018, kan memang wewenang atau pengelolaan pelintasan sebidang itu dikembalikan kepada pemerintah daerah setempat sesuai dengan satu jalan. Tapi kalau pemerintah daerah itu kan memang dananya kan terbatas ya, dana terbatas, SDM terbatas, makanya untuk pengelolaan pelintasan sebidang ini selalu macet, selalu stagnan, selalu tidak pernah selesai. Lalu kembali kepada pemerintah pusat, lalu juga kembali kepada pemerintah daerah. Masalah ini juga tidak pernah selesai, makanya perlu sentuhan politis atau goodwill dari pemerintah pusat maksudnya untuk menyelesaikan masalah ini semua, itu Mbak. Baik, kalau begitu terakhir Pak Zeno untuk mengupdate kembali terkait dengan bagaimana tindak lanjut yang akan dilakukan dengan rapat besok. Ini Pak kira-kira bisa diinformasikan Pak pada pukul berapa, pihak mana saja mungkin beri pertegas kembali yang akan diundang, dan untuk saat ini Pak, apakah selain tadi menambah palang pintu di JPL 86 dan juga penjagaan petugas di titik-titik lain ya Pak ya, yang semakin ditebalkan. Untuk CCTV Pak sebenarnya juga sudah ada atau akan juga ditambah Pak instrumen-instrumen yang menggunakan teknologi dalam melakukan pengawasan di jalur yang cukup rawan. Silakan Pak Zeno. Baik, terima kasih mengupdate kembali untuk kegiatan rapat besok, Mbak rekan Soza, bahwa kami akan mengundang rekan-rekan dari Kementerian Perhubungan, Ditjen KA, kemudian Forkopimda dan perangkat daerah terkait lainnya terkait dengan diskusi apakah kemudian JPL 86 perintasan pada ampera tersebut kita lakukan penutupan. Tentu kami sampaikan kembali bahwa penutupan ini memperhitungkan pula LHR dari Jalan Ampera dan dari Jalan Juanda dan sebaliknya, dan kemudian kondisi arus lalu lintas sekitar. Harapannya aman, selamat, tertib, lancar pada ruas dan lintasan tersebut, dan seluruh lintasan akan lebih ditingkatkan. Itu pertama. Kedua, kami mengupdate kembali bahwa hal-hal yang sudah dilakukan pasca kejadian, penambahan petugas, kemudian sore ini, hari ini, saat ini sedang dilakukan pembangunan palang, dan kemudian akan dilengkapi juga dengan CCTV. Kami mengkoordinasikan dengan intensif dengan rekan-rekan PT KAI, stasiun, dan perangkat daerah lainnya. Kami sampaikan juga, tadi Pak Dedi sudah sampaikan terkait dengan flyover. Kami sampaikan bahwa alhamdulillah kemarin kita sampaikan dengar bersama arahan dari Bapak Presiden, dan kemudian ditegaskan kembali oleh Bapak Wali Kota Bekasi, Bapak Tri, sampaikan bahwa rencana pembangunan flyover tersebut memang sejak
dari tahun 2024-2025 sudah digagas. Dan hari ini untuk pembebasan lahan dari Jalan Joyo Martono sampai dengan Jalan Pahlawan sudah selesai. Nah, kemarin Pak Gubernur Jawa Barat juga menyampaikan dukungan, Pak Presiden menyampaikan dukungan, Pak Gubernur Jawa Barat juga menyampaikan dukungan. Kami sampaikan untuk pembebasan lahan sudah selesai di pemerintah kota. Mulai dari ruas Jalan Joyo Martono sampai dengan ruas Jalan Pahlawan. Artinya memang komitmen dari pemerintah kota tentu didukung penuh oleh pemerintah pusat dan provinsi sangat diharapkan. Demikian rekan Soza. Baik, terima kasih untuk keterangan yang sangat komprehensif yang disampaikan Pak Zeno dan juga Pak Dedi. Kita akan nantikan ya bagaimana hasil rapat besok. Tentunya diharapkan menjadi tindak lanjut yang konkret bagi ke depannya. Terima kasih Pak Zeno dan juga Pak Dedi. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Baik, Terima kasih, Mbak Zia. Terima kasih.